Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Zahara Fauzia Prianti. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4A dengan NPM 2110631110025. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Hadis Tarbawi. Oke, langsung saja. Dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan itu sering sekali disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di lingkungan masyarakat. Di sini ada contoh salah satu hadisnya, yaitu Haddatsana Utsman bin Haitsami haddatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidtu an alhaqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim bintaki surah qala la yufliha qaumu walau amarahumum ro'atan, yang artinya dari Utsman bin Haitham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan. Sebagai pembahasan tentang konflik atau fitnah, selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabarani, dan juga Sunan An-Nasai. Selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisra itu. Dengan demikian di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan prasyarat. Syaratnya tidak melakukan hal-hal yang menjadi sebab kemunduran negeri Kisra, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Pendekatan sesuai konteks cerita demikian sesuai kaidah al-ibrah bi khususin sabab la bi umumil lazi. Meskipun pertanyaan Nabi Muhammad merujuk pada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk kisahnya negeri Kisra itu. Nah, berkaitan tawaran kaidah pemahaman ini, ulama berbeda pendapat. Bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan tidak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam. Dalam Al-Quran sendiri dikisahkan tentang ratu dan dari negeri Saba yang digambarkan memimpin kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaannya. Sebagian manapun juga asbabul wurud hadis Abu Bakrah tadi, latar belakangnya adalah kepemimpinan Aisyah. Ulama hadis bersepakat bahwa Aisyah adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dan pendapatnya dirujuk oleh kaum pria. Meski di masa selanjutnya secara jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan sangatlah minor sekali dibandingkan pengusaha, ulama, ataupun intelektual pria. Sejarah tersebut menunjukkan perempuan boleh dan mampu menjadi perempuan baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Ragam pandangan para ulama.
mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Menurut syara, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya saja. Itu menurut Al-Katabi. Hadis ini mengisyaratkan perempuan tidaklah boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia tidak bisa menikahi atau menikahkan dirinya, sebagai dia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Di samping itu ada beberapa dalil mereka yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Yang pertama itu ada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan perempuan kurang cerdas dibandingkan para laki-laki. Yang ketiga ada hadis lan yufliha qaul walau amrohum imro'ah. Yang ketiga dalil tersebut saling terkait dalam memperkuat argumen dalam ketidakbolehannya kepemimpinan perempuan dengan alasan lain. Baik ayat maupun hadis tersebut mengisyaratkan kepemimpinan hanya untuk laki-laki saja dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Al-Qurtubi dalam penafsiran ayat tersebut cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah. Laki-laki yang menjadi penguasa, tukang bekam, dan tentara. Pendapat Al-Qurtubi diikuti oleh para musafir lainnya, namun para musafir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Dan alasan pertama yang di Quran Surat An-Nisa, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, Allah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas bagian yang lain atau perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka perempuan yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu, Allah telah memelihara mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan musyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Oke, selanjutnya itu ada kata kawamuna. Pada ayat di atas tidak bermakna tunggal, tapi mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, kawamuna bisa berarti kepemimpinan, tapi kepemimpinan ini tidak permanen dan tidak disebabkan oleh kriteria biologis. Tapi sebab di belakangnya dikaitkan dengan keberanian nafkah dan kelebihan laki-laki. Ketika kemampuan ini tidak ada, maka menurut Malik kepemimpinan ini bisa menjadi gugur. Dan yang kedua itu ada kawamuna, dapat berarti orang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Yang ketiga ada kawamuna dapat diartikan sebagai kepemimpinan di dalam keluarganya. Selanjutnya ada kata al-rijal. Pada ayat di atas bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi lelaki atau suami, karena konsideran lanjut ayat tersebut adalah karena mereka para suami menafkahkan sebagai harta untuk istri mereka. Seandainya kata laki-laki adalah pria secara umum, tentu kondisinya tidak begitu. Dan alasan yang kedua yaitu yang tadi sudah saya katakan, hadis yang menyatakan perempuan kurang cerdas dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dalam sikap keberagamannya. Yusuf Al-Qardawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu yang pertama ada faktor fisik dan naluri. Perempuan diciptakan untuk mengembangkan tugas keibuan, mengasuh anak, dan mendidik anak-anaknya. Itulah sebab perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosionalnya. Yang kedua ada faktor kodrati. Perempuan tidak perlu tempat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena menstruasi, hamil, menyusui anaknya, dan juga melahirkan anaknya. Semua ini sebab membuat fisik, psikisnya, dan pemikiran perempuan tidak mampu mengembangkan tugasnya di luar rumah tangganya tersebut.
Menurut Ar-Razi, kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan dan kemampuan fisiknya al-qudrah. Akal dan pengetahuan laki-laki menurutnya melebihi akal pengetahuan pada perempuan. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna dibandingkan perempuan. Makanya kenapa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, karena seperti itu. Dan menurut Azam Kasyari, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akalnya, ketegasannya, tekad yang kuat, kekuatan pada fisiknya, secara umum memiliki kemampuan menulis dan kebenaran. Sedangkan Al-Tababai berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan cara berpikirnya, yang karena itu kemudian melahirkan keberanian, kekuatan, dan juga kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sementara perempuan itu lebih ke emosional dan juga sensitif dibanding laki-laki, itu berbeda. Tetapi adapun ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadis tersebut secara konseptual. Untuk memahami hadis tersebut perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum para laki-laki. Perempuan sama sekali tidak percaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Perempuan tidak. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tapi juga di Jazirah Arab dan juga lain-lainnya. Mungkin segitu saja. Saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qatinatun hafizatul lil qawbi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Innallaha kana aliyan kabira. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang telah menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.